Yesterday, I invited you to discuss the legal system. Are you not busy right now? Of course not. Kenapa jadi ngomong bahasa Inggris nih? Iya nih, kan kamu sekarang udah di Amerika kan? Bolehlah kita sharing-sharing tentang sistem hukum yang ada di sana. Boleh sih. Kemarin aku dengar soal sistem hukum common law. Sebenarnya sistem hukum common law itu gimana sih? Dan penerapannya di negara yang menganut sistem hukum itu kayak gimana? Oh, jadi sistem hukum common law itu seperti ini loh. Sejarah common law. Sistem common law hidup dan berkembang melalui pengajaran turun-temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat. Sistem common law diterapkan dan mulai berkembang sejak abad 16 di negara Inggris. Didukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus-menerus. Sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris atau negara persemakmuran. Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feudalistis. Dengan melakukan pembagian wilayah-wilayah yang dikuasakan ke tangan lord, dan rakyat harus menyewanya kepada lord tersebut. Kekuasaan lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh lord sendiri. Dalam arti sempit, hakikat common law sebagaimana dipraktekkan negara Inggris ketika itu adalah sebuah judgment law, yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada presiden-presiden atau putusan terdahulu para hakim. Common law atau biasa disebut juga dengan Anglo-Saxon merupakan sistem hukum yang melihat pada putusan hakim atau jurisprudensi. Ada pula karakteristik pada common law. Yang pertama adalah jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. Yang kedua, dianutnya doktrin straight decisis atau sistem presiden. Yang ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Lalu, kira-kira common law ini diterapkan di negara mana aja ya? Nah, berikut ini adalah negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law. Pertama, ada Amerika Serikat, kedua Australia, ketiga Britania, keempat Hong Kong, kelima India, keenam Republik Irlandia, ketujuh Kanada, ke-8 Pakistan, ke-9 Selandia Baru. Hukum pada negara common law bersumber dari putusan-putusan hakim atau pengadilan.
Melalui hal itu dapat mewujudkan kepastian hukum, prinsip-prinsip dan kaidah hukum dibentuk dan menjadi kaidah yang mengikat umum. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan tertulis undang-undang dan peraturan administrasi negara diakui. Walaupun banyak landasan terbentuknya kebiasaan dan peraturan tertulis berasal dari putusan-putusan pengadilan. Sumber hukum tidak tersusun sistematis dalam hierarki. Sistem peradilan di dalam hukum common law. Di dalam hukum common law, sistem peradilannya terikat menggunakan doktrin stare decisis atau preseden, yang artinya hakim menggunakan putusan pengadilan terdahulu sebagai dasar pengambilan keputusan dalam memutuskan perkara yang sekarang. Di dalam hukum common law, hakim bertugas untuk memutuskan perkara sesuai dengan keputusan hakim terdahulu, dan keputusan salah atau tidaknya suatu perkara ditetapkan oleh keputusan para juri. Di sini, juri merupakan tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk untuk mempertimbangkan bukti dan kesaksian dalam menentukan pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian perkara. Dan untuk penjelasan singkatnya, di sini hakim memutuskan salah atau tidaknya suatu terpidana dengan persetujuan para juri. Dengan adanya sistem juri ini, sistem common law lebih mengutamakan keterlibatan peran masyarakat sebagai unsur sosial yang berdaulat, serta membatasi kekuasaan dan ketergantungan pemerintahan yang dijalankan melalui peran hakim. Selanjutnya, apa aja sih kelebihan dari sistem hukum common law ini? Mari kita bahas. Yang pertama, sistem hukum common law lebih mudah diterapkan, terutama di negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, sumber hukumnya telah teruji dalam menyelesaikan masalah sebelumnya. Yang ketiga, sistem pelaksanaan peradilan di negara-negara Anglo-Saxon yaitu dengan sistem juri. Menurut sistem ini, di dalam suatu persidangan perkara pidana, para jurilah yang menentukan apakah terdakwa atau tertuduh itu bersalah atau tidak bersalah setelah pemeriksaan selesai. Jika juri menentukan bersalah, barulah hakim berperan menentukan berat ringannya pidana atau jenis pidananya. Bila juri menentukan tidak bersalah, maka hakim membebaskan terdakwa. Kemudian yang keempat, juri yang digunakan dalam sistem hukum ini adalah orang-orang sipil yang mendapatkan tugas dari negara untuk berperan sebagai juri dalam sidang perkara. Juri ditunjuk oleh negara secara acak dan seharusnya adalah orang-orang yang kedudukannya sangat netral dengan asumsi juri, yaitu orang awam yang tidak mengetahui sama sekali latar belakang perkara yang disidangkan. Yang kelima, hakim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat, karena hakim memiliki wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir, apabila ada suatu putusan yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka hakim dapat menentukan putusan baru berdasarkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat, sehingga putusan-putusan yang ada benar-benar sesuai kenyataan dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Kekurangan sistem common law. 1. Tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi, tentunya sistem hukum Anglo-Saxon atau common law kurang tepat dianut. 2. Hakim terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjek dapat terjadi. Karena hakim juga manusia yang terkadang ada rasa sungkan dan juga ada gejolak untuk melakukan tindakan-tindakan curang. 3. Unsur kepastian kurang terjamin dengan baik. Hal ini karena dasar hukum yang digunakan diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Negara-negara yang menggunakan sistem hukum common law, di antaranya Amerika Serikat, Australia, Britania, Hong Kong, India, Republik Irlandia, Kanada, Pakistan, dan Selandia Baru. Wah, interesting banget ya ternyata. Iya, nah kamu udah paham penjelasannya belum? Kalau udah, mari kita simak video ini ya, biar kamu lebih paham. Okay. Gladys Rodriguez. Good morning. Gladys, what are we going to do with you? What are we going to do with you? Look at this innocent little girl, Inspector Quinn. She has 9 violations. 9 red lights and speeding. Gladys, what do? Do you work? Yes,
I work for a staffing agency. I'm a recruiter. Wah, jadi lebih paham nih tentang sistem hukum common law. Thank you ya, Ren. Yeah, you're welcome. Bye-bye, have a nice day. Bye-bye, have a nice day. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best.